Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat akuntansi, ketemu lagi sama Bu Adelia di sini. Nah, kalau sekarang kita udah mulai nih membahas satu poin-poin dari masing-masing laporan keuangan. Yang sekarang poin yang akan kita bahas adalah tentang kas. Kas ini merupakan salah satu kelompok harta. Tapi tahukah teman-teman sebenarnya apa itu pengertian dari kas? Jadi, pengertian dari kas adalah kas ini bisa kita identifikasikan sebagai salah satu alat pertukaran yang sah. Artinya apa? Ketika orang melakukan transaksi jual beli, maka kas ini bisa kita gunakan sebagai alat pertukaran yang sah. Kalau teman-teman melakukan jual beli dan uang itu diterima oleh baik kedua penjual maupun pembeli, maka itu bisa kita sebut sebagai kas. Kemudian ciri yang kedua dari kas itu merupakan aktiva paling lancar dan dia itu sering berubah bentuk. Maksudnya gimana? Coba teman-teman, misalkan tadi teman-teman berangkat ke kampus bawa uang berapa? 50.000, 100.000. Nah, sekarang coba teman-teman, ketika teman-teman pulang dari kampus, apakah uang 100.000, 50.000 yang teman-teman bawa ini nilainya masih tetap? Pasti kebanyakan sudah berubah ya. Buat beli paketan data, buat beli jajan, buat beli bensin. Nah, maka dari itu kas di sini disebut sebagai aktiva yang paling lancar, liquid, maka dari itu dia sering berubah bentuk. Kemudian, kas itu juga kita definisikan sebagai suatu yang hampir setiap transaksi yang kita lakukan dengan pihak luar itu mempengaruhi kas. Contohnya, ketika kita melakukan penjualan barang dagang, berarti kan kita bertransaksi dengan pihak luar, itu mempengaruhi kas. Berarti ada uang kas yang masuk ke kita. Ketika kita membeli barang dagang dari supplier, ada pihak ekstern juga ya, pihak luar, suppliernya. Mempengaruhi kas juga? Iya, pengaruh. Dimana kas kita menjadi berkurang karena digunakan untuk membeli barang dagang. Kemudian, kas ini yang perlu teman-teman ketahui adalah dia tidak selalu dalam bentuk uang tunai, tetapi sumber-sumber lain yang juga dapat diuangkan. Nah, jadi di sini kita bisa menyebutkan kriteria kas itu yang pertama adalah dia tersedia. Tersedia artinya apa? Uangnya beneran harus ada. Kenapa harus ada? Ya karena kalau uangnya nggak ada, perusahaan tidak akan bisa melakukan operasional. Maka dari itu, perusahaan harus memiliki uang kas yang tersedia di perusahaan. Kriteria yang kedua dari kas adalah dapat diterima oleh bank. Kalau bank bisa menerima uang tersebut, kas tersebut sebesar nilai nominalnya, maka dia adalah termasuk dengan kas. Kemudian yang ketiga, ciri dari kriteria dari kas ini adalah bebas. Jadi dia bebas bisa digunakan. Nah, kemudian di sini, seperti yang tadi dikatakan di awal bahwa kas ini dia tidak selalu dalam bentuk uang kertas atau uang logam saja, tapi ada beberapa hal yang termasuk ke dalam kas. Yang pertama apa? Jelas adanya uang kertas. Pecahan 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 itu termasuk ke dalam kelompok uang kertas. Dia itu termasuk contoh dari kas. Yang kedua adalah uang logam. Uang logam 100, 200, 500, 1.000 itu juga termasuk dalam kategori kas. Nah, selanjutnya yang termasuk ke dalam kategori kas adalah uang kita yang kita simpan di bank. Uang kita yang kita simpan di bank itu juga termasuk ke dalam kriteria kas karena kita bisa melakukan transaksi dengan uang yang ada di bank tersebut. Kemudian yang masuk ke dalam kategori kas adalah selanjutnya yaitu cek. Karena cek ketika kita bawa ke bank, maka cek tersebut dapat diuangkan atau dapat kita ubah bentuknya menjadi bentuk kas. Dan satu lagi yang mungkin teman-teman belum awam yaitu adanya traveler's check. Apa itu traveler's check? Jadi traveler's check ini adalah cek yang dibawa oleh orang ketika dia akan berpergian, bisa keluar kota atau keluar negeri. Kalau dia membawa uang kas yang bentuknya adalah uang kertas, maka itu akan sangat beresiko. Bisa resiko hilang di jalan, dicopet, maka dia akan lebih aman ketika membawa traveler's check. Dan ketika dia sudah sampai di kota tujuan, maka traveler's check itu dapat diuangkan ke bank yang ada di kota tersebut.
Nah, jadi itu tadi adalah beberapa hal yang termasuk ke dalam kas. Jadi teman-teman tahu ya di sini bahwa kas itu tidak melulu sebagai uang kertas atau uang logam saja, tetapi ada hal-hal lain yang dia juga termasuk ke dalam kriteria kas. Kalau misalkan teman-teman masih punya pertanyaan tentang kas yang ingin didiskusikan, teman-teman bisa langsung menuliskannya di kolom komentar yang ada di bawah sini. Nanti kita bisa diskusi bareng tentang materi kas ini. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya, yaitu tentang prosedur kas kecil dan juga rekonsiliasi bank yang masih berhubungan dengan materi kas ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.